Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih berbincang tentang fenomena antrian panjang pembelian BBM bersama dengan narasumber kita ada Pak Sugeng Suharto selaku pengamat kebijakan publik, dan juga ada Pak Cahyo Niko Irawan selaku Area Manager Communication Relation dan juga CSR Sumbaksel ya. Dan di Zoom kita dan alhamdulillah masih terhubung tentunya. Nah, kita kembali berbincang dengan Pak Sugeng nih selaku pengamat kebijakan publik. Nah, kita lihat fenomena antrian panjang pembelian BBM nih Pak Sugeng ya kan. Nah, kita tahu bahwa kalau yang namanya udah antri pasti akan ada yang namanya panic attack ya Pak. Pembelian yang terlalu berlebihan sehingga masyarakat lainnya tidak mendapatkan hal itu. Nah, menurut dari Pak Sugeng sendiri ini, apa yang harus dilakukan dan juga himbauan apa untuk masyarakat Bengkulu agar tidak terjadi yang namanya panic attack atau panic buying atau lain sebagainya, Pak? Ya, baik, makasih. Jadi untuk kelangkaan BBM itu kita bisa ngukur bahwa itu tidak dalam waktu yang singkat ya. Karena apa? Karena Pertamina tadi menyebutkan dengan adanya pelabuhan laut tidak bisa digunakan, maka menggunakan darat. Dengan darat itu otomatis operasionalnya lebih tinggi. Dengan operasionalnya lebih tinggi berarti dia hanya tadi disampaikan 50%. Ya. Biasanya 16 menjadi 18K. Nah, kondisi inilah yang berarti kita bisa membaca bahwa mau tidak mau ya Pertamina nggak mau rugi juga kan begitu. Nah, kita berpesan supaya masyarakat juga sebenarnya tidak perlu bertakut-takut, ya wajar-wajar aja lah. Nah, kalau semua masyarakat wajar kemudian berkonsumsi dengan biasa, saya kira kondisinya menjadi normal. Ini kan orang semuanya pakai full tank semua gitu. Iya, betul. Sehingga yang terjadi habis cepat, akhirnya banyak tidak merata ya. Jadi menurut saya memang tidak ada hubungannya langsung, karena Pertamina ini atau minyak ini adalah numpang lewat dari adanya pelabuhan. Begitu pelabuhan problem, maka yang menjadi masalah bahwa di Bengkulu menjadi langka minyak karena mau memenuhi sesuai standarnya tapi hanya separuh. Ya, yang baru-baru ini kan Pak Gubernur menyampaikan bahwa memohon kepada Pertamina untuk menambah kuota. Nah, tetapi tadi sudah bisa disampaikan ini mengurangi kuota, mau menambah kuota. Nah, ini balik-balik akhirnya pemerintah daerah menjadi ya serba bingung gitu kan. Dan sebenarnya ini tanggung jawab dari pemerintah pusat, Pelindo gitu kan, untuk segera menyelesaikan pendangkalan itu. Ya. Nah, kalau sudah akar permasalahannya itu. Iya, karena minyak itu hanya efek ya akibat dari itu. Karena yang rugi selain minyak tidak diekspos saja. Iya. Banyak tongkang-tongkang ataupun yang lain tidak bisa jalan. Iya, betul. Jadi banyak yang tidak makan dan seterusnya. Betul. Yang sederhana mau ke Enggano saja juga buang-buang hasil tanaman, pisang dan sebagainya, sehingga ekonomi terpuruk. Jadi multi efek gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kembali ke Pak Cahyo tentunya kita masih ke Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng, kalau semisalnya nih Pak Sugeng, ya kan pemerintah itu harus turun tangan untuk ikut campur urusan ini tentang yang namanya pembelian BBM yang dibatasi tentunya. Saat ini kan masih banyak nih orang yang beli BBM full tank yang Bapak bilang tentunya. Nah, kalau pemerintah dan juga stakeholder lainnya turun tangan, turun ke jalan tentunya di setiap SPBU, apa itu menurut efektif atau tidak, Pak? Ya, sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya sebetulnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Masyarakat tidak usah bingung harus pungteng, tapi paling tidak sewajarnya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau disadari begitu ya nggak perlu
ada pemerintah atau ada pihak lain yang jaga di situ. Karena percuma jaga di situ, dia pergi muter 2 kali ngisi lagi dan seterusnya. Atau mungkin pakai sistem lain. Di lapangan kesadaran ini Pak yang nggak ada Pak. Ya. Seperti Ya. itu. Itulah sulitnya kita semua itu ya. Jadi ketakutan gitu kan, bahwa nanti ini mumpung buka EDC kalau bisa full tank. Ya. Maka kebijakan pemerintah daerah ya memberi batasan supaya apa? Kalau bila perlu ya mobil itu 10 liter, motor itu langsung aja. Tidak harus full tank tapi misalkan 3 liter atau apa. Ya. Ini saya kira sesaat aja. Itu nanti menjadi stabil daripada nanti jalan kaki ataupun naik sepeda kan jadi yang tidak bisa malah jadi penyakit itu. Ya. Meskipun awalnya olahraga tapi yang nggak biasa sepedaan malah payah. Ya, Saya kira oke, itu. baik. Kita ngobrol lagi sama Pak Cahyo Niko Indrawan. Halo Pak Cahyo. Ya, siap. Oke, Pak Cahyo, selaku manajer komunikasi dan juga relation dari CSR Susumbaksel ya. Baik, nah saat ini mungkin tengah berlangsung juga untuk pengiriman dari BBM sendiri ke Bengkulu, Pak. Gimana? Maaf. Saat ini apakah masih berlangsung pengiriman untuk BBM ke Bengkulu atau seperti apa, Pak? Oh, iya. Seperti saya katakan tadi, memang sampai saat ini pun kami tidak berhenti untuk menyalurkan BBM ya ke Bengkulu ya. Ya. Karena memang ini tugas kami untuk menyediakan energi gitu ya ke masyarakat Bengkulu. Jadi kami tidak berhenti untuk menyalurkan itu. Jadi memang saya setuju juga sama Pak Sugeng ya, mohon masyarakat Bengkulu itu jangan melakukan panik buying gitu ya. Tenang saja, besok itu pasti ada BBM-nya walaupun memang mohon maaf harus terlambat karena jarak tadi gitu. Tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kami selalu melakukan build up stok di SPBU dan kami usahakan akan ada. Oke, Selalu baik. ada. Setiap hari janji Pertamina akan ada insya Allah ya Pak ya untuk yang namanya stok BBM di SPBU yang ada di Kota Bengkulu ya. Ya, kami menjamin itu walaupun mohon maaf memang agak terlambat, tapi kami tidak mengurangi pasokan ya. Ya. Seperti tadi kalau tadi saya bilang itu 16 jadi 8 itu bukan terus memang berkurang jadi 8 hari itu, enggak. Kami tetap untuk coba tambah lagi 8-nya di beberapa jam setelahnya. Jadi memang pengiriman itu terus ada gitu. Oke, berarti kuotanya tetap 16 tapi cara pengirimannya yang 8 dan 8 gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi mungkin dibagi gitu kan, tadinya misalnya 16 itu untuk satu SPBU, ini mungkin 16 ini untuk 2 SPBU, jadi 8 di sini, 8 di SPBU satunya. Jadi memang untuk bisa memecah antrian, memecah konsentrasi pelanggan gitu. Jadi kalau bisa memang warga Bengkulu nggak usah panik buying lah, aman, insya Allah aman, kami usahakan aman. Oke, baik Mas Cahyo ya. Terima kasih, kita ngobrol lagi sama Pak Sugeng nih ya kan. Nah, kata Pertamina ini aman insya Allah untuk yang namanya stok BBM di Bengkulu Pak. Nah, dan saat ini juga tengah berlangsung untuk pengiriman BBM yang ada di Kota Bengkulu tentunya. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa 16 itu tetap ada, tetapi pengirimannya dibagi ke SPBU lainnya tentunya ya, 8 dan 8. Nah, apakah menurut Pak Sugeng hal ini efektif untuk pengiriman tersebut atau seperti apa Pak? Ya yang jelas tadi Pertamina itu kan lembaga yang tentunya badan usaha yang istilahnya ya jangan sampai merugi. Setidaknya kan dia wajar memberi distribusi. Cuman ketika biaya operasional untuk menuju ke situ yang biasanya lewat laut di dalam perkiraan kemudian menjadi meningkat tinggi lewat darat, ya tentunya ya dia ada pikiran lain lah gitu. Maka kembali lagi kuncinya adalah masyarakat tadi ketika tertib dan teratur disiplin untuk membeli dengan sewajarnya, saya kira ya tidak menjadi antri yang panjang sekali. Tidak akan terjadi fenomena. Iya, karena yang penting justru bagaimana segera tindakan pemerintah pusat itu untuk yang katanya mau 29 itu pengerukan? insya Allah katanya kan, insya Allah itu kan
artinya start ya, bisa jadi tanggal 29 baru rapat. Ya. Hari kedua baru disusi dan seterusnya. Nah, maksud kami bahwa kalau dari stok BBM yang secara kuota sudah disiapkan, ya mungkin barangkali perlu adanya satu pengiriman yang lebih intens lagi gitu kan. Artinya kalau tadi yang disampaikan beliau itu oke lah. Ini 8 di sini, ini 8 di sini, 16 dan kemudian berikutnya ini berikutnya. Ini sebetulnya secara matematikanya itu adalah memang kuota disampaikan, cuma lambat, Ya. waktunya lama, durasinya lama. Artinya barang itu tetap satu misalkan itu satu tangki, tetapi karena itu di lewat darat sehingga juga artinya bertahap lah. Betul. Untuk bisa sampaikan. Durasi yang sekarang saat ini menjadi kendala ya Pak ya. Baik, kita akan berbincang lagi tentunya setelah jeda berikut. Tetap pemirsa bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.